Oke, hari ini saya akan mempresentasikan step by step untuk analisis data SMIP 6, tapi dengan menggunakan Octave dan juga menggunakan QGIS. Jadi ini hampir sama seperti kemarin, tapi karena mungkin memorinya tidak kuat atau apa, kita pakai alternatif lain yang lebih friendly untuk prosesnya sendiri. Jadi karena datanya besar dan QGIS ini tidak bisa running gitu ya, agak berat. Jadi kita perlu pakai yang memang dari scripting, tidak dari tampilan QGIS seperti ini. Jadi seperti tampilannya kita buka QGIS kosongan, QGIS kosongan seperti ini. Nah, kemudian kita buka Python, Python editornya. Sama seperti kemarin kita load untuk data kita. Uh, saya simpan di folder yang kemarin, namanya adalah sampling.cdf.point.py. Kita copy path-nya saja. Copy path-nya di sini, kemudian kita buka datanya, path-nya. Oke, open. Nah, sudah muncul. Ini akan run tidak seperti kemarin, cuma sebagian dari kemarin akan menghasilkan beberapa data dan nanti akan ada output datanya. Nah, outputnya di mana? Kita bisa spesifikasikan di sini. Jadi kita perlu definisikan nama direktori kita. Kalau ini tempat saya di H. Kemudian file .cdf yang mau dibuka. Jadi di analisis ini nama file CDF-nya dan parameternya seperti kemarin. Jadi kita buka QGIS-nya misalnya. Kemudian kita tinggal pilih, kita drag filenya. Jadi kita kemarin buka QGIS-nya, kemudian kita tinggal drag data .cdf-nya. Kalau seperti ini, kalau punya saya seperti ini tinggal di drag. Nah, ada variabel yang namanya TAS ini ya, yang temperatur abu surface, yang kita cari yang dimensinya 3 dimensi. Jadi kalau ini 600 kali 288. Kalau yang lainnya cuma 1 atau 2 tidak usah di load, yang ini saja. Nah, ini tinggal di copy namanya ini. Tidak perlu di load di sini, di copy namanya, dimasukkan di dalam scriptnya. Dimasukkan dalam scriptnya, kemudian nama batas dasnya. Ya, untuk yang ini tempat saya Kalimantan Timur ekstrak, batas dasnya di drive yang saya share, tapi mungkin bisa lebih kecil. Nah, ini sudah oke settingannya di sini. Lainnya biarkan default, tinggal di run saja. End of file sepertinya ada. Oh ya, sepertinya di sini belum saya save. Save dulu. Oke, oke, oh cancel. Nah, ini oke, ada yang kurang, nanti saya tambahkan. Cuma kurang tutup ini saja. Jadi tinggal di run ini. Ya, ini sudah run. Nah, kalau sudah run, kita tinggal oke, ini sudah muncul hasilnya QGIS-nya. Ini kita close saja. Kalau sudah run, sudah berhasil. Nah, ini cuma ada dua yang di load, yaitu data raster temperaturnya, bandnya, dan juga data crop areanya. Yang lainnya langsung di drive ini. Outputnya adalah, hasilnya adalah point to CFC ini. Jadi apa itu point to CSV ini? Kalau dilihat di bagian hasil outputnya, sebenarnya ada yang namanya centroid geometry SHP. Ini tinggal digeser di sini untuk ngeload. Nah, centroid ini isinya titik-titik pixel temperatur. Kalau untuk data ini, yang temperatur, ini titik-titik centroid pixelnya. Nah, ini adalah di sini sudah ada geometrinya. Ini sudah ada geometri, tapi kita nggak perlu buka ini karena semua sudah langsung diproses di Python tadi. Kemudian langsung outputnya adalah point to CSV ini. Ini kalau kita buka pakai notepad, sudah ada keterangannya, ID, kemudian poly ID-nya, point ID-nya berapa, kemudian koordinat titiknya, point koordinatnya berapa, dan juga Y koordinatnya itu berapa. Di sini sudah ada koordinatnya, informasi koordinat. Nah, sampai sini yang QGIS sudah selesai prosesnya, jadi tinggal nge-running di Python saja dengan settingan yang tadi. Nah, selanjutnya di sini kita buka Octave. Jadi kalau di sini saya pakai Octave, kita mungkin mulai dari window baru aja. Ini tadi sudah saya run Octave ya. Octave. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih di folder kita. Di folder kita sudah ada untuk running datanya. Ini ada script namanya CSM read TAS. Gitu ya. CSM read. Jadi ada CSM read, tapi yang dipakai yang ini CSM read TAS gitu ya.
Seharusnya ini tidak hanya CSM tapi semua skenario untuk CMP6 bisa di sini semua, tapi tadi saya kasih nama CM read task gitu ya. Kemudian ini tinggal kita copy path-nya saja, copy path-nya di sini, kita minimize di sini. Kemudian di bagian pojok ada editor. Kita tinggal load tadi, open. Oke, nah ini Pak, kalau di sini mungkin ukuran terlalu kecil, kita perbesar dulu. Nah, jadi inputnya adalah tadi directory tadi sama. Direktorinya adalah kalau di tempat saya nama CSM2, bisa dengan nama yang lain. Kemudian nama file CMIP 6 yang mau dianalisis ini sama dengan yang tadi. Jadi tinggal copy path kemudian di paste di sini. Cuma perlu digarisbawahi kalau di Python ataupun di Octave itu ya, ini harus backslash-nya tanda, kalau kita paste jadinya backslash seperti ini. Nah, ini kita harus ganti ke slash. Jadi tadinya miring ke kiri, seperti ini, diganti jadi miringnya ke kanan. Oke, jadi ini untuk Octave tadi yang dipersyaratkan adalah lokasi direktorinya, kemudian nama SMIP 6-nya yang mau dianalisis. Variabelnya sama kayak tadi, jadi ini inputnya sama dengan yang di Python tadi, QGIS Python tadi. Kemudian ditambah namanya tadi, hasil outputnya dari Python tadi adalah point to CSV ini ya, point to CSV. Kita copy saja, copy path, kemudian paste di sini, copy paste di sini. Ini yang double quote jadi quote yang miring backslash ini, yang backslash jadi slash. Oke, nah kemudian karena filenya tidak hanya satu model SMIP 6, ada banyak, ada modelnya sendiri, CSM, kemudian SSW berapa, kemudian datanya apa. Nah, ini bisa diganti di identifier-nya. Ini namanya sembarang bisa, nggak masalah, yang penting satu kesatuan kayak gini. Tidak bisa pakai spasi, tapi harus ada misalnya underscore atau apa sebagai pemisah. Nah, kalau ini contohnya misalnya kalau pakai nanti mirok atau apa, coba tinggal diganti aja mirok gitu, mirok. Tapi kita pakai yang namanya CSM, kemudian SSP-nya bisa diganti, misalnya SSP 2 atau 3 atau berapa, bisa diganti di sini. Kemudian ini bisa jadi temperatur atau pressip, tinggal namanya bebas gitu ya. Yang jelas itu menunjukkan identifier untuk nanti outputnya. Oke, ini settingannya sampai sini saja. Tinggal ngikuti ini aja, flow-nya seperti ini. Ini tinggal sudah oke nih, asal kita ganti definisinya. Kemudian kita balik lagi ke tampilan utamanya, bisa diklik di sini. Nah, ini kalau kita run save and run di sini pojok ini, di run change directory. Nah, nanti akan muncul prosesnya di command window bagian pojok kiri. Dia sedang memproses. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, nanti di bagian kiri ada outputnya. Jadi kalau ini ada sekitar 32 titik, ini memproses sampai nanti titiknya ke 32. Oh ya, ID-nya mulai dari 0, jadi nilainya nanti 31, tapi ada 32 file. ID-nya mulai dari 0. Ini adalah ID stasiunnya. Seperti yang dibuat di CSP tadi, ada ID-nya 31 gitu ya. Ini bagian pojok kiri ini adalah ID-nya. Ini masing-masing ID punya koordinat sendiri-sendiri. Nah, ini untuk ekspornya kita sudah run. Oke, kalau ini misalnya informasinya di mana, datanya ini bisa terlihat di sini. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah ada panah 2, kita tinggal buka file yang folder yang tadi. Nah, di sini sudah ada SSP-nya, bisa dibuka di Excel ataupun juga di Octave. Coba kita buka di Excel. Nah, ini jadi ini temperatur. Kalau ini temperatur, tapi temperatur ini masih dalam satuan Kelvin. Jadi dikurangi 273 untuk dikurangi 273 untuk menjadi Celsius. Ya, temperaturnya output dari SMIP 6 masih berupa Kelvin, jadi perlu dikonvert ke Celsius. Oke, untuk persip juga sama, yang hujan. Kalau ada data yang filenya persip juga sama, prosesnya QGIS, kemudian di sini tinggal diganti saja file netcdf-nya, direktori masih sama, wilayah masih sama, cuma di sini variabel nama netcdf dan juga variabel netcdf-nya. Kalau ini temperatur, TAS temperatur, nanti persip ada sendiri, kalau nggak salah P atau persip gitu. Nah, di sini ini perlu diganti. Yang Octave juga sama, kalau QGIS-nya sudah running, pindah ke Octave.
ini mungkin ada variabel yang perlu diganti dan juga nama file simip 6-nya. Oke, itu saja sepertinya. Semoga bisa berjalan lancar. Kalau ini bisa running dengan lancar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.